ketika kita membahas masalah settingan lobet konslet itu sangat sensitif. Iya. Kita salah ngomong, orang-orang itu beranggapan bahwa kita itu suhu atau master loh. Iya. Padahal sejak saya bikin channel YouTube dari awal itu saya udah sampaikan bahwa saya itu bukan suhu, bukan master, atau bukan Guru. dewa atau apalah. Jadi real saya itu berbagi pengalaman berdasarkan settingan-settingan yang pernah saya alami gitu. Kalau udah sama birahi kan paling ini sih apa banyak sih yang nanya burung birahi terus lanjut ke bunyi, Nah, birahi menarik, lanjut lari ke bunyi. menarik. Iya. Menurut Burung- Mas Ari gimana gitu? Burung birahi lari ke bunyi. Iya. Ada teman-teman juga banyak yang nanya masalah itu. Kalau menurut saya burung birahi lanjut ke bunyi itu ada dua versi. Kalau yang pertama itu dia itu masih burung karakter gacor. Iya. Yang kedua itu memang burung itu sudah memiliki bakat atau karakternya sudah menuju ke arah konslet. Setuju. Jadi yang perlu dikupas tuntas di sini ada dua versi. Teman-teman jangan gagal pahamnya di sini. Ketika burung masih gacor, terus kita proses untuk ke konslet atau kita kawinin seperti lobet-lobet bahan konslet, itu yang terjadi nanti akan beda. Kalau burung masih gacor, ketika kita kawinin birahinya pasti akan drop biasanya. Penanganannya beda. Betul, penanganannya dia akan beda, nanti dia jadi kurang gacor atau bahkan macet bunyi gitu loh. Tapi kalau birahi lanjut ke bunyi yang versi kedua, yang lobet sudah memiliki karakter yang seperti saya sebutkan tadi kan, itu bisa dimaksimalkan atau bisa kita upayakan untuk menuju ke arah konslet, atau bisa dibilang kita bisa kunciin ke konslet gitu loh. Jadi untuk pembahasan birahi lanjut bunyi itu ada dua versi. Teman-teman jangan gagal paham di sini ya. Yang pertama itu masih gacor, yang kedua itu memang lobet itu sudah ada materi untuk diupayakan ke konslet. Yang perlu dipahami dan teman-teman juga jangan buru-buru, harus disimak. Saya memberikan sedikit pengalaman ya Mas Yan. Kalau birahi lanjut bunyi itu kita disimak dari lagunya dan dari karakternya, itu penting. Lagunya itu udah datar, dan ketika lobet itu birahi lanjut bunyi itu akan diulang-ulang, atau orang-orang bilang itu dobelan, belajar dobelan. Ketika dia birahi lanjut bunyi itu tarikan pertama, kedua, ketiga itu menghasilkan lagu yang sama atau menghasilkan nada yang sama. Dan untuk tingkat sardotnya atau meremeleknya itu nggak ada. Kalau itu untuk versi yang bisa diupayakan ke konslet. Kalau untuk versi yang gacor, yang masih gacor, itu ketika dia birahi terus bunyi, itu tarikan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu biasanya akan semakin tenggelam. Dalam arti pertama itu dia mengeluarkan power. Lagunya pun hampir sama, sebenarnya beda ini lagunya ini. Kalau kita simak benar sebenarnya beda, lagu gacor atau yang lagu dobelan konslet itu beda. Nah itu tadi. Nah yang gacor itu harus teliti ya. Nah betul lah. Kita harus teliti memahami. Dan di situ untuk yang masih gacor itu tarikan pertama itu hampir seperti konslet, tarikan kedua, ketiga, nanti lama-lama dia akan tenggelam jadi sardot kebanyakan. Nah kalau lobet yang seperti itu kita samakan settingannya dengan lobet yang sudah dobelan, sebenarnya itu akan beda hasilnya nanti. Ketika lobet yang sudah dobelan kita lanjutin pasangan dan kawin kan dia akan tambah gacor atau kunci. Tapi ketika lobet yang masih gacor ini kita carikan pasangan ngawin, dia akan makin hilang mungkin gacornya. Bisa juga ngedrop lah bisa dibilang. Itu kebanyakan seperti itu. Bukan saya bilang kalau lobet yang seperti itu setelah kita kawinkan tidak bisa konslet. Saya nggak bilang begitu Mas Yan. Tapi pengalaman saya 90% kebanyakan lobet yang belum saatnya dikawinkan atau belum saatnya kita kasih pasangan, kita pasangin, itu nanti hasilnya akan beda. Lobet mengalami masa drop gitu loh. Kalau lobet jantan kan sama juga Mas, lobet yang ada materi setelah kita kawinkan kenapa dia nggak drop gitu loh, karena dia beda karakter, udah beda. Lobet konslet dan lobet gacor itu beda karakter, udah beda. Kalau menurut Mas yang sendiri itu apa pemahamannya seperti apa?
Kalau pengalaman saya itu ini jujur pengalaman saya pribadi ya. Ya, kita bener, kita jujur aja. Jadi memang dari awal saya tegaskan di konten saya ini saya ngomong belak-belakan. Iya. Gitu. Ini harus Sesuai pengalaman. Ini sesuai pengalaman saya kalau pas ngerawat lovebird jantan itu yang bunyinya hanya sekedar gacor. Itu biasanya kalau ya bunyi gacor-gacor aja gitu saya kawinin dulu. Dikawinin. Saya kawinin dulu sampai buang telur 1 kali 2 kali saya single lagi. Oh, single. Saya single lagi. Jadi Tapi nggak dilanjutin ya. Tapi betinanya saya fungsikan. Oh, dipisah dari betina dan betinanya dijauhin. Iya. Nggak Sebisa mungkin lagi. Iya, sebisa mungkin jangan sampai denger lah. Kalau denger pasti manggil-manggil. Disendirikan di tempat sendiri lah, di ruangan sendiri. Kalau ada di ruangan sendiri itu sebulan 2 bulan udah kelihatan gacor lagi. Kembali gacor dan ada sedikit beda lagunya pasti. Oh gitu ya. Karena birahinya sedikit mapan. Tapi itu tidak berlaku untuk semua jantan loh ya. Iya. Dan tidak menjanjikan konslet. Tidak menjanjikan konslet. Cuman ini kan pengalaman saya. Tapi untuk teman-teman yang istilahnya itu pengen mencoba, nggak masalah juga. Nggak masalah. Jadi modalnya udah bunyi dulu nih. Udah bunyi dulu, gacor biasa lah. Gacor biasa kita kawinkan dengan betina. Setelah buang telur kita single lagi. Kita single, kita pisah dari betina ya. Betinanya dijauhin ya. Iya. Terus setelah kita single 1 bulan 2 bulan, kita pantau seharian ya mungkin ya. Tingkat gacornya seperti apa gitu kan. Kalau kita melakukan sesuatu pasti ada perubahan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain ya gitu-gitu aja sih kalau saya. Betul. Jadi penyelesaiannya kalau ketika lovebird itu habis diternak kita single 1 bulan 2 bulan itu apa? Apakah lovebird itu bisa konslet? Belum tentu ya. Belum tentu. Kalau pengalaman saya single dulu, udah mulai gacor-gacor, enak, saya pasangin lagi, tapi dengan betina yang beda. Oh, dengan betina yang beda. Iya. Jadi bukan betina yang tadi. Namanya kita juga ikhtiar ya. Iya kan? Itulah harus kita. Iya, harus usaha. Itu kunci juga utama kita memproses ke konslet. Iya. Tapi nggak menjanjikan burung bisa konslet seperti itu ya, metode seperti itu nggak menjanjikan sih, cuma kita mencoba. Iya, mencoba. Nggak ada salahnya kita mencoba. Setelah dipasangin betina yang kedua, apakah yang terjadi? Ditelorin lagi sampai 1-2 kali. Terus di single lagi. Single lagi. Oh, itu berapa kali ganti betina? Pengalaman saya kemarin sampai enak lah, istilahnya gacor enak sampai 4 kali lah. 4 kali ya. Dan sekarang ini masih single posisi. Saya ternakin lagi. Diternakin lagi dengan betina yang terakhir nih ya. Mungkin yang terakhir mungkin. Insya Allah. Dan karena saya juga paham juga karena jantannya warna lutino kan. Itu lagunya memang dari awal factor. Dan setelah berkali-kali ganti betina itu lagunya memang rubah, Bos. Cuman untuk termaksimalkan ke arah konslet itu belum. Padahal itu udah lama juga ya. Lama. Itu dari PAUD. Dari PAUD burung itu jantan ya. Jantan. Itu bunyi factor awalnya. Dia punya durasi, kita ternakin dengan betina yang pertama, habis ternak telur, habis berternak, buang telur, terus kita pisah, ya kita single lagi. Kita single sampai bunyi, ganti betina, single lagi sampai bunyi, ganti betina, itu sampai 4 kali ya. Dan ini masih dengan betina yang terakhir ya, mungkin ya. Insya Allah nanti kalau jadi mungkin bakalan kita kupas tuntas juga settingannya. Ya menurut Mas Ari, lovebird konslet kan bermunculan di seputaran kandang ternak ya. Yang dulu sering saya bahas pernah kan dibahas kontennya kan? Betul. Ya kan? Menurut saya itu kalau dulu kan saya bahas lovebird konslet itu awalnya proses alami 90% terjadi di seputaran kandang ternakan. Awalnya itu proses alami yang terjadi di seputaran kandang ternakan. 90% seperti itu. Ada orang yang ngomong kalau jantan kalau konslet tercipta di sekitaran kandang ternak, peternak banyak yang punya konslet dong. Iya. Aku dulu juga pernah itu di sosmed ada juga. Ada yang dia itu, kan? Orang itu memberikan reaksi lah tentang pemahaman saya.